Baiklah, perkenalkan, nama saya Gatrud Novriatus, NIM 19104168835, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Berikut adalah presentasi saya tentang bab 5 manajemen krisis dalam buku Analisis Lingkungan, buku ajar Analisis Lingkungan Bisnis. Kita mulai dari pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia, dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Kasus bab 4, Shell, Greenpeace, dan Brandspar memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan krisis yang diakibatkan oleh rencana Shell untuk menenggelamkan kapal penyimpan minyak yang sudah usang di Laut Utara. Komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen, yaitu 1 penghindaran, 2 kesiapan, 3 analisis akar penyebab, 4 respons, dan 5 resolusi. Pertama adalah penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan exposure perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Kedua adalah komponen kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat atau secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Analisis akar penyebab, yaitu kemudian yang ketiga. Analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab krisis. Ini memberikan dasar untuk penyelesaian krisis saat ini, menghindari krisis di masa depan, dan kesiapsiagaan menghadapi krisis yang terjadi. Dalam kasus Societe Generale, akar penyebabnya adalah kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol yang digunakan untuk memantau perdagangan. Kemudian komponen yang keempat adalah respons atau tanggapan. Respons mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Dan yang terakhir ada 5 resolusi adalah kesimpulan atau ringkasannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.